bersyukur buat kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih kami boleh ada lagi pagi hari dalam keadaan yang baik. Itu semua karena kasih karunia, itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan biarlah kiranya pagi hari ini kami memuliakan-Mu, kami membawa persembahan pujian kami di hadapan Tuhan. Dan kiranya itu menyenangkan hati-Mu. Kami mau menyanyi dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap jiwa kami. Karena kami tahu Tuhan, itu menyenangkan Engkau dan kami mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hadirlah Tuhan, Engkau di antara kami karena kami percaya janji-Mu akan terjadi. 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah. Dan kami pagi hari ini akan mengalami Tuhan. Masing-masing kami akan mengalami Engkau ya Tuhan. Engkau tahu semua keadaan kami. Dan kiranya Tuhan lawat kami seperti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Kita bangkit berdiri, kita menyanyi bagi Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia. Besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia. Amin. Kemurahannya besar, tiada terkira. Haleluya. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Amin. Dia yang ajaib. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Amin. Besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Oh, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib. Ya, Engkau berkuasa Tuhan, yang menolong hidupku. Terima kasih buat pertolongan-Mu Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, amin. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Dia yang menolong kita selalu, amin. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan
ajaib, Tuhan yang kuasa, amin. Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus olehnya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus olehnya, jiwaku ditebus olehnya, jiwaku ditebus olehnya, jiwaku ditebus olehnya, jiwaku ditebus olehnya. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Firman-Nya adalah kebenaran. Amin. Haleluya. Firman-Mu kebenar yang ku pegang teguh setiap waktu, setiap waktu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku percaya kuasa-Mu menuntun jiwaku. Firman-Mu sumber segalanya, hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan ku berjalan, ku berlari, mengejar semua mimpiku. Akan ku goyah dan mau tetap setia selamanya. Ku percaya firman-Mu ya dan amin. Haleluya. Firman-Nya yang memberi kita kekuatan. Haleluya. Firman-Mu kebenaran yang ku pegang teguh setiap waktu, setiap waktu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku percaya suara-Mu menuntun jiwaku. Firman-Mu sumber segalanya, hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan ku berjalan, ku berlari, mengejar semua mimpiku. Takkan ku goyah dan mau tetap setia selamanya. Ku percaya firman-Mu ya dan amin. Haleluya. Ya Tuhan, Engkau saja yang menjadi pegangan kami Tuhan. Firman-Mu, firman-Mu kebenaran yang ku pegang teguh setiap waktu, di setiap waktu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku percaya suara-Mu menuntun jiwaku. Firman-Mu sumber segalanya, hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan ku berjalan, ku berlari,
mengejar semua mimpiku. Takkan ku goyah dan mau tetap setia selamanya. Ku percaya firman-Mu ya dan amin. Haleluya jemaat, mari membangkit berdiri. Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan ku berjalan, ku berlari, mengejar semua mimpiku. Takkan ku goyah dan mau tetap setia selamanya. Ku percaya firman-Mu ya dan amin. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan ku berjalan, ku berlari, mengejar semua mimpiku. Takkan ku goyah dan mau tetap setia selamanya. Ku percaya firman-Mu ya dan amin. Hikmat-Mu, hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan ku berjalan, ku berlari, mengejar semua mimpiku. Takkan ku goyah dan mau tetap setia selamanya. Ku percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Haleluya. Firman-Mu ya dan amin. Haleluya. Ya Tuhan, ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Kita tetap bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Yesus, Kau sungguh baik. Ya Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ya Tuhan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua
tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ya Tuhan. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, ya Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima, ya Tuhan. Oh ya Tuhan, hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan jemaat, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Raja.
Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Katakan layak dipuji, disembah. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak, oh layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang,
saja yang menjadi pusat penyembahan kami pagi hari ini. Tidak ada yang lain. Fokus hati kami, fokus mata kami hanya tertuju kepada Engkau saja. Dengan hati yang haus, dengan hati yang lapar akan Tuhan. Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami menanti-nantikan Tuhan. Kami menantikan pesan Tuhan. Kami menantikan isi hati Tuhan buat setiap kami umat-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih ini kami Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid yang mau mendengar. Hati seorang murid yang mau diajar. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk, saudara dikasih oleh Tuhan. Mungkin mic saya bisa agak naik sedikit. Ya, shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, puji Tuhan pagi hari ini kita berkumpul ya untuk terus belajar firman Tuhan. Masih semangat menjadi murid Kristus? Amin, masih semangat? Amin. Amin. Firman Tuhan berkata, Tuhan itu memberi kekuatan ya buat setiap kita yang lelah dan Dia menambah semangat buat setiap kita yang tiada berdaya. Amin. Ya, berapa banyak mungkin hari-hari ini kita menjadi lelah karena banyak kesibukan, banyak masalah, kita merasa tidak berdaya. Tapi Tuhan berkata Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan yang baru. Amin. Tuhan memberikan kita semangat yang baru. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan seperti Raja Wali yang terbang tinggi. Ya, kita berlari tidak akan menjadi lelah, kita berjalan tidak akan menjadi lelah. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang baik. Pagi hari ini kita akan belajar tentang dasar hidup orang Kristen ya selama 2 minggu ini, minggu ini dan minggu depan kita akan belajar tentang doa, saudara. Ya, ini hal yang sangat sederhana, tapi yang menjadi pertanyaannya apakah kita sudah mempraktekkan dalam hidup kita sudah melakukan, kita sering mendengar ayo berdoa, berdoa, berdoa. Bahkan kalau ada orang yang minta kita mendoakan mereka, tolong doakan saya ya. Ya, seringkali kita berkata, iya saya akan berdoa, tapi mungkin tidak saudara ya. Nah pagi hari ini kita mau belajar bukan untuk tahu apa itu doa, pengertian doa, ya esensi doa. Tapi kita mau belajar untuk kita praktek. Amin saudara. Ya kita mau belajar untuk kita melakukan. Coba bilang kanan kiri katakan jangan lupa praktek. Katakan saudara jangan lupa praktek. Ya jangan lupa praktek. Saya cuma ingatkan. Ya jangan lupa kita mau praktek firman Tuhan. Untuk belajar tentang doa saudara saya akan mulai dari titik. Dalam Yohanes 15 ayat yang ke-15. Mari kita akan buka bersama-sama ayat ini. Saudara yang bawa Alkitab saudara buka. Atau saya sudah tulis di LCD. Di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-15 firman Tuhan berkata, Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu apa? Sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Saudara, kisah ini adalah kisah waktu Tuhan Yesus ini berbincang-bincang dengan murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus disalib. Ini adalah peristiwa setelah Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Mereka ngobrol, Tuhan Yesus kasih pesan-pesan. Nah, lalu Tuhan Yesus berkata, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Mungkin sebelumnya Tuhan Yesus pernah mengajar mereka tentang mereka itu hamba, begitu ya. Maka itu dikatakan aku tidak menyebut kamu lagi itu hamba. Tapi aku menyebut kamu sahabat. Waktu Tuhan Yesus berkata seperti itu, saudara bisa merasakan ada sebuah kerinduan. Yang dulunya hamba, ya, tapi sekarang menjadi apa? Sahabat. Tuhan berkata, aku sekarang menyebut kamu sahabat. Posisinya levelnya sudah naik, saudara. Kalau dulu antara tuan dan hamba, ya, itu hubungan mungkin yang kaku, hubungan yang jauh.
dalam versi Alkitab yang hidup dikatakan bahwa kalau seorang tuan itu tidak akan menceritakan hal-hal pribadi kepada hambanya. Seorang hamba itu taunya beres. Kalau dia udah terima gaji ya udah selesai. Seorang hamba tidak peduli dengan apa yang menjadi isi hati tuannya. Gitu. Dia tidak peduli apa yang menjadi masalah pergumulan tuannya. Pokoknya tahu beres aja. Tugas selesai, upah diterima, dia akan cukup puas gitu. Tapi Tuhan tidak mau antara dia dan muridnya. Ya ini Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya. 11 orang murid. Karena Yudas sudah pergi waktu peristiwa ini. 11 orang murid. Tuhan berkata kepada 11 ini, kamu sekarang jadi sahabatku. Kamu gak lagi jadi hamba. Tuhan mau sebuah hubungan yang dekat, saudara. Maka itu pagi ini saya berikan tema kerinduan sahabat. Saya mau kita belajar tentang doa dimulai dari titik ini. Bukan karena kewajiban, amin. Bukan karena rutinitas, bukan karena aku ini hamba jadi aku harus wajib, aku berdoa harus wajib. Terpaksa begitu, jadinya berat saudara, enggak. Tapi kita belajar tentang doa dimulai dari ini, titik hubungan seorang sahabat, amin. Dalam tradisi Timur Tengah, seorang hamba itu punya kebiasaan, ya hamba itu akan berdiri di pintu, di muka pintu saudara. Dia akan menunggu tuannya itu datang. Ya, kalau tuannya bepergian keluar, lalu tuannya datang, hamba ini akan menyambut tuannya. Hamba ini akan melepas kasut sepatu tuannya, lalu dia akan cuci kakinya, dia akan elap sampai kering, lalu dia akan persilahkan tuannya ini masuk. Tapi hamba tetap di luar. Hamba nggak ikut masuk. Ya, hamba tetap jaga di luar. Saudara, kan dia tugasnya melayani. Tapi seorang sahabat beda, saudara. Seorang sahabat dia akan ikut masuk. Dia akan ikut makan dan minum dan berbagi cerita. Amin, saudara. Itulah kerinduan Tuhan kita. Di ayat-ayat sebelumnya Tuhan itu menyebut dirinya itu sahabat kita. Dia berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan mau hubungan yang lebih dekat dengan kita, saudara. Bukan formalitas, bukan kaku, ya, bukan antara tuan dan hamba. Tapi dia mau memiliki hubungan yang lebih intim, lebih dekat lagi sebagai seorang sahabat. Karena itu kita mau belajar pagi hari ini kehidupan doa seorang sahabat. Kalau saudara baca dalam firman Tuhan, hanya ada satu tokoh Alkitab saja yang disebut sahabat Allah. Saudara tahu siapa namanya? Hanya satu saja. Di sepanjang Alkitab ini dicatat dia adalah sahabat Allah. Namanya Abraham, saudara. Coba kita akan lihat. Saudara harus buka ayat ini di dalam Yakobus 2 ayat 23. Saya rindu saudara buka dulu. Di dalam Yakobus 2 ayat 23. Kehidupan doa seorang Abraham. Kita melihat di dalam ayat ini. Lalu percayalah Abraham kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut apa? Sahabat Allah. Cuma Abraham saudara yang disebut sahabat Allah. Musa memang disebut seorang yang karib. Tapi yang mendapat predikat sampai ditulis sahabat Allah. Cuma Abraham. Ada 2 ayat dalam firman Tuhan. Abraham disebut sahabat Allah. Nah karena itu kita mau belajar. Bagaimana sih kehidupan doa Abraham ini kok sampai dia itu disebut sahabat. Bagaimana hubungan antara sahabat ini? Ya, kalau tadi kita baca di Yohanes 15 ayat 15 dikatakan kalau seorang tuan itu enggak akan menceritakan hal-hal pribadi kepada hambanya. Tapi kalau sahabat itu beda, saudara. Ya, Tuhan berkata kepada murid-muridnya, kamu sekarang sahabatku karena aku
tidak menyimpan rahasia apapun. Semua yang aku dengar dari Bapa, semua isi hati Bapa, perintah Bapa, kehendak Bapa, semua itu sudah aku beritahukan kepadamu, gak ada yang tersembunyi. Beda kalau tuan dan hamba, tuan tidak akan menceritakan hal-hal pribadi kepada hambanya. Tapi berbeda dengan persahabatan, hubungan persahabatan. Karena itu kita akan lihat bagaimana kehidupan doa dari Abraham. Di dalam Kejadian 18 ayat 16 sampai 33. Saya enggak tulis di sini karena cukup panjang. Saudara buka PowerPoint, mungkin bisa keluar dulu, bisa beralih ke Alkitab untuk kita lihat bersama-sama dalam Kejadian 18 ayat 16 sampai 33. Judul perikopnya adalah doa syafaat. Ya, judulnya aja sudah apa? Doa, saudara ya. Doa syafaat Abraham untuk Sodom. Saya akan bacakan, saudara. Lalu berangkatlah orang-orang itu, ya ini adalah para malaikat yang diutus Tuhan menemui Abraham. Berangkat dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Di ayat yang ke-17, saudara kalau membaca dalam versi Alkitab yang hidup dikatakan, apakah aku akan merahasiakan rencanaku ini terhadap Abraham? Pikir Tuhan. Ya, jadi waktu itu Tuhan itu dalam hatinya berpikir, dia itu akan menghukum kota Sodom dan Gomora. Tapi dia nggak ngomong sama Abraham. Ya, dia nggak ngomong sama Abraham, tapi ada utusan malaikat ini yang akan berjalan menuju Sodom untuk lihat keadaan di sana. Tapi Tuhan itu menimbang-nimbang dalam hatinya. Dia timbang-timbang dalam hatinya, dia berkata, ya apakah aku ini akan sembunyikan ini? Masa sih aku gak ngomong sama Abraham akan rencanaku ini? Masa sih aku rahasiakan rencanaku ini dari Abraham? Saudara lihat ya, begitu dekatnya hubungan mereka, hubungan antara sahabat, apa-apa cerita, saudara, betul ya? Apa-apa cerita, gak tahan untuk sembunyikan. Apa-apa pengennya diceritain, apa-apa pengennya diomongkan gitu, saudara. Begitupun dengan Tuhan dan Abraham. Hati Tuhan begitu dekat dengan Abraham. Mereka membangun hubungan persahabatan sampai Tuhan ngomong, apakah rencanaku ini mau aku sembunyikan ya? Apa mau aku rahasiakan ya? Tuhan sedang berpikir seperti itu, saudara. Ya, coba lihat. Ayat 18, bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa. Ini rencana Tuhan untuk Abraham ya. Dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Sebab aku ini telah memilih dia. Jadi Tuhan ini lagi batin gitu. Wah, kenapa ya kok aku nih berpikir untuk sembunyikan ini padahal aku tuh punya rencana loh buat Abraham. Abraham itu akan jadi bangsa yang besar. Tuhan ini lagi menimbang-nimbang dalam pikiran, dalam hatinya, saudara. Ya, lalu dikatakan supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Ayat 20 dikatakan, setelah Tuhan ini menimbang-nimbang dalam hatinya, Tuhan akhirnya memutuskan, aku harus ngomong nih sama Abraham. Aku harus terbuka, aku harus cerita sama Abraham. Aku gak boleh sembunyikan rencana ini dari Abraham. Lalu Tuhan ini spill ya, kasih clue-nya dulu. Tuhan gak langsung ngomong. Tuhan ngomong gini, Abraham ya, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora. Dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Tuhan ngomong, Abraham tahu gak? Ya, aku tuh telah mendengar banyak keluhan tentang Sodom dan Gomora. Mereka itu bangsa yang berdosa, sangat berat dosanya. Ayat 21 dikatakan, baiklah aku turun untuk melihat apakah benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Jadi Tuhan tuh kayak ngomong dari hati ke hati sama Abraham. Abraham, kamu tahu enggak? Kota Sodom dan Gomora itu jahat. Ya aku tuh sudah mendengar banyak keluh kesahnya. Tapi tunggu. Ya Tuhan ngomong, tapi tunggu.
Aku mau lihat dulu ya, aku mau lihat dulu apakah benar ini kelakuannya seperti itu. Aku mau lihat dulu. Saudara, Tuhan belum ngomong loh sama Abraham bahwa Tuhan itu mau menghukum Sodom dan Gomora. Tuhan baru ngomong, tunggu, aku mau lihat dulu. Aku mau cek kebenarannya. Ayat 22, lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ. Tadinya ada 3, jadi yang 2 ini akhirnya pergi berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Ya. Jadi mereka ngobrol tuh seperti sahabat. Lalu Abraham tuh mikir, oh Tuhan tadi ngomong. Dia itu mendengar keluh kesah. Tuhan mau cek ke sana. Abraham tunggu. Ya, Abraham gak ikut pergi ngecek. Enggak. Abraham tunggu di situ. Dikatakan Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Ya, Abraham kayak menunggu nih, Tuhan mau ngomong apa lagi nih, apa yang jadi rencananya lagi ya. Lalu ayat 23, Abraham datang mendekat dan berkata kepada Tuhan, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Abraham ini pengen tahu sahabatnya. Sebenarnya apa yang dalam hati sahabatku ini ya. Sebenarnya apa yang ada dalam hati Tuhan ini. Tuhan punya rencana mau melenyapkan orang-orang di Sodom dan Gomora. Tuhan punya rencana mau melenyapkan orang-orang benar dan orang-orang fasik di situ. Ya, sepertinya Abraham ini mau ngomong, yang benar aja Tuhan. Ya, yang benar Tuhan punya rencana itu. Padahal Tuhan belum ngomong, tapi Abraham menebak. Ya, menebak isi hatinya. Sudah ada chemistry, saudara. Belum ngomong tapi sudah tahu. Saudara pernah seperti itu dengan seorang sahabat? Ya, belum ngomong tapi dia sudah tahu, dia udah nyambung. Dia udah ngerti isi hati kita apa. Dari perkataan kita, dari gestur tubuh kita. Seorang sahabat itu tahu. Dia sudah tangkap sinyal-sinyalnya. Oh, saudara, dari sini saudara tahu betapa dekat hubungan Abraham dengan Allah. Ya, mereka seperti seorang sahabat. Lalu ayat 24, Abraham gak tunggu lama, Abraham langsung tanya, langsung tembak. Ya, dia langsung ngomong, Tuhan bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik. Sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil. Saudara lihat betapa akrabnya Abraham dengan Allah. Abraham ngomong, Tuhan tahu enggak? Ya, Tuhan itu hakim yang adil loh. Engkau itu hakim yang adil. Masa sih hakim segenap bumi itu tidak menghukum dengan adil? Ya, Abraham dengan leluasa, dia itu melobi Tuhan. Dia ingatkan sahabatnya, masa sih Tuhan kan hakim yang adil. Masa sih mau menghukum orang benar bersama dengan orang fasik. Tuhan, kalau ada 50 yang benar Tuhan tetap mau hukum enggak? Ya, saudara tahu Abraham ini sebagai seorang sahabat, dia ini mengungkapkan isi hatinya dengan apa adanya. Ya, dengan apa adanya, dengan polos. Dia itu berkata kepada Tuhan. Dia seolah-olah ini guyoni Tuhan. Gitu ya, dia seolah-olah ini kasih kode sama Tuhan. Oh Tuhan, gak mungkin kan Tuhan. Gak mungkin kan, Tuhan kan baik. Tuhan kan sayang sama orang-orang benar. Gak mungkin kan, ayolah Tuhan, janganlah Tuhan. Gitu saudara ya, kalau bahasa kita sekarang, ayo janganlah Tuhan. Sedang merayu gitu ya, Abraham sedang manja sama Tuhan, sedang ngerayu Tuhan. Tuhan, masa sih Tuhan kan hakim yang adil, masa sih mau hukum orang benar? Ya, lalu saudara Tuhan ngomong, ya saya bayangkan Tuhan ini seperti orang yang lagi datar aja ekspresinya, dia begitu cool. Tuhan ngomong, Tuhan berfirman, jika aku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni. Enggak Abraham, enggak, tenang. Kalau ada 50, aku enggak akan hukum. Aku akan ampuni. Kalau saudara baca terus itu Abraham ngobrol sama Tuhan, tawar-menawar soal jumlah orang benar. Tuhan, kalau kurang 5 Tuhan, kalau ada 45 gimana?
enggak, aku enggak akan hukum. Ya, Tuhan ngomong enggak, tenang. Tuhan, kalau 30 Tuhan sorry ya Tuhan. Kalau saudara baca ya, ini bahasa saya. Tuhan sorry Tuhan, maaf Tuhan, bukan aku lancang Tuhan, enggak. Tuhan jangan marah ya Tuhan, jangan marah ya. Aku nawar nih, kalau 20 gimana? 20, kalau ada 20 orang benar. Tuhan ngomong enggak, aku enggak akan hukum, enggak, tenang. Sampai di angka 10 saudara. Abraham ngomong, Tuhan kalau 10 gimana? Tuhan please Tuhan jangan marah ya Tuhan, jangan marah. Ini aku nawar lagi kalau ada 10 gimana? Enggak, aku enggak akan binasakan. Saudara lihat keakraban mereka, persahabatan mereka yang begitu indah, hubungan yang begitu indah. Ya begitu terbuka, begitu intim, begitu saudara seperti dua orang sahabat yang saling mengasihi, yang saling tahu isi hati mereka masing-masing, saudara. Maka itu kita akan belajar dua hal dari kehidupan doa Abraham. Yang pertama, doa Abraham, kehidupan doa Abraham. Kita kembali ke PowerPoint. Kehidupan doa yang didasarkan pada kepercayaan, saudara. Kepercayaan. Sahabat itu adalah dua orang yang saling percaya. Betul saudara? Kalau saudara menyebut seseorang itu sahabat saudara, berarti saudara itu percaya. Saudara percaya. Dalam kisah ini, juga dalam tadi Yohanes 15 ayat yang ke-15. Bukan hanya kita yang percaya kepada Tuhan, tapi ternyata Tuhan juga percaya kepada kita. Abraham saudara, seorang sahabat Allah, Tuhan tidak sembunyikan rencananya terhadap Abraham. Tuhan ngomong, tadi Yohanes 15 ayat 15 juga dikatakan, kamu sahabatku karena aku nih tidak sembunyikan apapun. Aku nih ngomong semua rencanaku, isi hatiku, perintahku, kehendakku kepadamu. Gak ada yang aku sembunyikan. Begitupun dengan kisah doa Abraham tadi, Tuhan gak sembunyikan apapun dari Abraham, terbuka. Karena apa? Saling percaya, saudara. Kita percaya kepada Tuhan, Tuhan juga percaya kepada kita. Amin, saudara. Kita bicara kepada Tuhan, Tuhan juga mau bicara kepada kita. Berapa banyak orang Kristen cuma menganggap doa itu cuma laporan. Doa ini cuma kita yang ngomong dengan Tuhan. Salah, saudara. Doa ya itu bicara kepada Tuhan, tapi jangan lupa doa itu juga mendengarkan Tuhan. Ya, bukan cuma bicara, karena apa? Hubungan sahabat, saudara. Hubungan sahabat. Persahabatan itu bukan cuma salah satu yang ngomong terus, saudara. Betul? Saya punya satu, bisa dikatakan sahabat lah ya. Dari waktu saya masih di sekolah Alkitab. Sampai hari ini masih sering kontak. Saya pendiam, ya, kayak enggak punya banyak bahan ngomong, tapi teman saya ini, wah banyak bahan omongannya saudara. Kalau ketemu dia paling rame, tapi sediam-diamnya saya pasti akan ngomong, betul saudara ya. Sediam-diamnya saya pasti akan cerita, saya pasti akan kepancing, saya merasa aman dan nyaman waktu saya itu ngomong dengan dia. Dia menerima saya apa adanya, dia tahu semua latar belakang saya, dia tahu semua apa yang menjadi masalah saya. Saya itu bisa cerita karena saya percaya kepada sahabat saya ini. Saudara, itu hubungan dua orang. Ya, ini yang mau saya tekankan kepada saudara, bahwa doa itu adalah bicara tentang hubungan dua orang sahabat. Amin, saudara. Bukan cuma satu orang. Kalau satu orang itu mungkin seperti kita sebagai hamba yang cuma lapor sama tuannya. Tuan, aku udah selesai mengerjakan ini. Tuan, sudah beres tugasnya. Tuan. Tapi kalau sahabat itu beda, saudara. Seperti Abraham dan Allah tadi, ya. Tuhan itu juga pengen bicara kepada kita, saudara. Amin. Amin, saudara. Jangan berpikir Tuhan itu begitu jauh. Tuhan itu begitu kaku. Tuhan itu begitu keras. Apalagi jangan sampai kita berpikir Tuhan itu jahat. Tuhan itu suka marah. Tuhan suka menghukum. Tuhan suka mengajar. Saudara, Tuhan lebih suka datang kepada kita dan menyebut murid-muridnya itu sahabat.
saling percaya. Bukan hanya kita yang percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan juga percaya kepada kita. Tuhan mau bicara, Tuhan mau memberitahukan rencananya. Tuhan mau memberitahukan jalan-jalannya. Tuhan mau memberitahukan isi hatinya. Yang jadi pertanyaannya, apakah kita mau mendengar? Apakah kita mau peduli akan isi hati sahabat kita? Atau waktu kita berdoa kita cuma pedulikan isi hati kita. Yang penting kita ngomong semua. Ya sudah puas. Tapi waktu sahabat kita, Tuhan itu mau bicara kepada kita. Apakah kita mau mendengarnya? Apakah kita punya waktu? Saudara, kita punya waktu untuk kita itu menyediakan waktu untuk kita itu mendengarkan isi hati sahabat kita. Apa yang menjadi kerinduan hatinya? Apa yang menjadi kesukaannya? Apa yang menjadi rencananya? Jangan lupa saudara, doa itu adalah hubungan dua orang sahabat. Waktu kita bicara, Tuhan pasti mendengar karena dia sahabat kita. Amin. Ya, jangan pernah meragukan itu sedikit pun saudara. Karena dia sahabat, dia pasti mau mendengar doa kita. Waktu Tuhan bicara, pastikan juga telinga hati kita juga mau mendengarkannya. Itu yang pertama, kehidupan doa yang didasarkan pada kepercayaan. Yang kedua, dari doa Abraham kita belajar, kehidupan doa yang didasarkan oleh kasih. Ya, kasih, saudara, tidak perlu diragukan lagi Abraham ini mengasihi Tuhan. Buktinya apa? Abraham taat sama Tuhan. Abraham disuruh keluar, disuruh pergi ke satu negeri yang belum dia ketahui. Abraham nurut, saudara. Abraham disuruh Tuhan mempersembahkan anaknya, Abraham taat. Ya, Abraham nurut, gak usah diragukan lagi. Itu adalah tanda bukti kasih Abraham kepada Tuhan. Itu memperlihatkan hubungan yang dekat seorang sahabat. Bukan hanya percaya, tapi persahabatan adalah hubungan antara dua orang yang saling mengasihi. Amin, saudara. Di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-15 tadi, sebelumnya Tuhan itu berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan sudah membuktikan kasihnya kepada kita. Dia mati buat kita, dia berkorban buat kita. Tuhan sudah ngomong, gak ada kasih yang lebih besar dari itu. Aku begitu mengasihi murid-muridku, aku begitu mengasihi sahabat-sahabatku. Saudara, jangan lupa, apa yang jadi respon kita? Dia Tuhan, dia Allah yang luar biasa, dia Allah yang perkasa, dia mau menyebut kita sahabat karena dia mengasihi kita. Dia rindu kita memiliki respon yang sama. Tuhan berkata, kamu adalah sahabatku jikalau kamu menuruti segala perintahku. Tuhan juga rindu saudara, kita ini menjadi seorang sahabat yang berkomitmen. Ya, persahabatan juga butuh komitmen. Betul saudara ya, persahabatan juga butuh ikat janji saudara. Aku akan menjadi sahabatmu, kamu kalau ada apa-apa cerita sama aku. Aku akan selalu dengarkan apa yang menjadi keluh kesahmu. Ya, jangan sungkan, kapanpun kamu butuh aku, apa yang kamu perlukan, jangan sungkan ngomong sama aku. Ya, karena aku itu mengasihi kamu sebagai seorang sahabat yang saling mengasihi. Allah mengasihi Abraham, Abraham mengasihi Allah. Itulah saudara yang menjadi dasar hubungan Abraham yang begitu dekat dengan Allah. Karena apa? Dasarnya kasih. Doa saudara, dasarnya bukan karena kewajiban. Doa itu bukan ritual. Tapi doa itu harus lahir dari hubungan, dari kasih kita kepada Tuhan. Amin saudara. Jadi jangan sampai terpaksa. Kalau dengar kata doa itu rasanya kok begitu berat gitu ya. Doa pagi, aduh sudah merasakan aduh beratnya harus bangun pagi. Ya doa syafaat atau kita punya jam-jam doa pribadi saudara. Kapan waktu yang terbaik untuk kita berdoa? Waktu kita tidak mau berdoa, berdoalah. Bagaimana cara berdoa? Berdoalah saudara. Ya doa dalam kekristenan tidak ada aturan yang baku.
harus begini, harus di tempat ini dengan gerakan seperti ini, harus jamnya ini. Enggak ada saudara, karena apa? Dasarnya adalah hubungan. Ya, dasarnya adalah hubungan, bukan kewajiban, bukan ritual. Persahabatan, ya hubungan, doa yang didasarkan pada kasih, saudara, akan ada kerinduan. Ya, akan ada kerinduan kalau dasarnya kasih itu, saudara, kita itu rindu begitu. Kita itu rindu pada orang yang kita kasih. Betul, saudara? Saya merasakan bagaimana saya sekarang sering rindu dengan kedua anak saya yang jauh. Ya, rasanya kangen. Karena apa? Ya karena saya mengasihi mereka. Saya pengen ketemu, saya pengen ngobrol, saya pengen cerita dari hati ke hati, pengennya selalu dekat. Betul? Dengan orang yang kita kasih, pengennya selalu dekat, saudara. Pengennya selalu lihat, pengennya selalu dengar suaranya. Mari kita mau cek bagaimana kehidupan doa kita. Apakah masih ada kerinduan? Kalau berdoa, kalau datang sama Tuhan, apakah ada sebuah kerinduan? Rasanya rindu sama Tuhan. Rasanya kangen sama Tuhan. Rasanya datang itu Tuhan, aku tuh rindu Tuhan. Rindu apa? Rindu untuk mengenal Tuhan. Bukankah begitu saudara? Ya. Kalau kita mengasihi seseorang, kita itu rindu pengen ketemu. Kenapa? Karena kita pengen lebih kenal lagi. Kita pengen dekat. Kita itu senang kalau ada bersama dengan dia. Betul? Kita merasa bahagia kalau ada bersama dengan dia. Kita merasakan kasih. Mari cek bagaimana kehidupan doa kita. Kalau berdoa jangan buru-buru laporan, saudara. Tuhan, aku gini-gini. Tapi datang dengan kerinduan. Amin, saudara. Datang dengan hati yang rindu waktu kita ini datang kepada Tuhan. Apakah hatimu rindu akan pribadinya? Dia itu seorang sahabat. Dia itu pribadi yang sangat mengasihi kita. Apakah ada kerinduan? Kalau ada kerinduan, pasti ada kesukaan, saudara. Saudara pasti akan suka berdoa. Kenapa? Karena saudara berjumpa dengan seseorang yang saudara kasihi, yang saudara rindukan. Ada keintiman, ada keterbukaan, saudara. Semakin mengenal, semakin dekat, semakin sering berkomunikasi, saudara. Semakin kita itu mengenal isi hati Tuhan itu apa. Ya, semakin kita itu mengerti, saudara, Tuhan kita itu Tuhan yang sangat suka membangun hubungan. Tuhan yang sangat suka dekat dengan umatnya. Tuhan itu mau menjadi apa saja supaya dia bisa dekat dengan kita. Dia mengumpamakan dirinya, dia Bapa. Ya betul ya, di Alkitab dia itu Bapa. Supaya apa? Supaya dia bisa dekat dengan kita anak-anaknya. Tapi ada banyak orang yang mungkin gak punya Bapa, gak bisa merasakan gambaran Bapak. Dia berkata, aku sahabat. Kalau kamu gak punya Bapak, bayangkan aku sebagai sahabatmu. Tuhan mau menjadi apa saja, saudara. Aku jadi gembalamu, kamu domba. Bayangkan kedekatan gembala dengan domba-dombanya. Itu gambaran apa, saudara? Gambaran betapa Tuhan sangat rindu kepada kita. Sangat pengen dekat dengan kita. Seperti orang tua itu yang jauh dari anaknya, saudara. Kadangkala kita tuh seperti anak-anak kita, ya, yang sibuk, saudara ya, dengan dunianya yang baru mungkin ya, sedang sibuk sampai lupa kalau orang tuanya ini lagi kangen. Betul, saudara, yang punya anak di luar kota mungkin merasakan itu ya. Kesibukan mereka membuat mereka itu lupa ada papa mama yang sayang, ada papa mama yang kangen. Mungkin yang sudah lanjut usia juga merasakan itu ya. Yang sudah punya anak di luar kota, cucu. Kangennya bukan main, saudara. Tapi mungkin yang di sana nggak merasakan, saudara. Betul ya? Itulah gambaran kita. Kita begitu sibuk, saudara. Begitu sibuk dengan apa? Kehidupan kita. Sampai kita lupa ada seorang sahabat yang rindu bicara kepada kita. Ada seorang sahabat yang mau ngomong, mau ngobrol dengan kita. Yang mau membangun hubungan yang lebih dekat, yang kangen, yang sayang sama kita. Mari saudara belajar dari kehidupan doa Abraham yang didasarkan pada kasih. Begitu Abraham ini mengasihi Tuhan.
Abraham sampai memberikan semuanya, dah Tuhan mau minta apa? Tuhan mau minta anakku, aku serahkan Tuhan. Tuhan mau suruh aku pergi, udah semuanya untuk Tuhan. Seperti tema GAC, all out for Jesus. Semuanya untuk Tuhan. Dari dasar hatinya yang sangat mengasihi Tuhan. Doa bukan laporan daftar permintaan. Saya tulis di sini saudara, doa fokus pada pengenalan, bukan jawaban. Amin saudara. Kristen dewasa, kita murid Kristus, seharusnya kita sudah pada level ini. Doa tidak fokus pada jawaban, tapi pada pengenalan, pada hubungan. Kalau anak kecil mintanya harus dijawab. Aku minta A, harus dijawab A. Minta B, harus dijawab B. Saya membaca sebuah kesaksian, ada seorang anak gadis yang diputus sama pacarnya. Ya, dia nangis-nangis, dia datang kepada kakak mentornya. Dia nangis-nangis, kakak mentornya ngomong, berdoa sama Tuhan. Lalu dia protes, apakah dengan doa nanti pacarku mau kembali? Ya, apakah dengan doa nanti hubunganku bisa jadi balik lagi? Kakak mentornya ngomong, udah pokoknya kamu berdoa aja. Datang sama Tuhan, curahkan isi hatimu sama Tuhan, keluh kesahmu sama Tuhan, berdoa. Kakak mentornya cuma ngomong doa. Kadang-kala kita kalau ada orang yang menasehati kita berdoa. Kadang-kala kita menganggap itu remeh, betul? Paling-paling datang sama Bapak Ibu Gembala suruhnya doa. Memang itu saudara ya, doa, berdoa sama Tuhan, tanya Tuhan, apa kehendak Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan. Tuhan bisa bicara kepada setiap kita, Tuhan gak cuma bicara kepada Bapak Ibu Gembala saudara. Tuhan bicara kepada semua murid-muridnya, Tuhan bicara kepada semua anak-anaknya, berdoa. Lalu beberapa bulan kemudian ya anak gadis ini datang lagi kepada mentornya dengan wajah yang sukacita ya. Lalu kakak mentornya kaget tuh. Kamu udah berdoa? Sudah. Pacarmu kembali kepada kamu. Kalian balikan lagi gitu ya. Enggak. Tapi kok wajahmu penuh sukacita? Iya, waktu aku berdoa, aku menerima ketenangan dan kekuatan untuk melepaskan pacarku untuk pergi. Seringkali saudara, waktu kita berdoa bukan jawaban yang kita inginkan yang Tuhan beri. Tapi seringkali kita itu mengalami yang namanya kedekatan dengan Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Waktu kita dekat dengan Tuhan, kita mengalami ketenangan, kita mengalami kekuatan. Walaupun saat titik itu masalah kita belum selesai, tapi waktu kita selesai berdoa, kita tuh rasanya sudah kuat. Kita tenang, saudara. Walaupun masalah ini belum selesai di hadapan kita, tapi kita sudah merasakan ada kekuatan yang baru. Aku bisa menyelesaikan masalahku. Ada sebuah sukacita dalam hati kita karena kita apa? Menemukan sumbernya. Bukan jawaban. Jangan fokus pada jawabannya, saudara. Amin. Ya, ini kita sudah level murid Kristus ya. Bukan level anak-anak lagi. Kalau anak-anak mintanya dijawab. Kalau enggak dijawab kecewa, mundur. Tapi level murid Kristus seharusnya doa fokusnya pada pengenalan. Bukan pada jawabannya. Bukan ngotot sama Tuhan. Bukan maksa sama Tuhan. Aku maksa Tuhan, aku minta ini, minta itu. Aku harus dapat ini, dapat itu. Enggak. Saudara, waktu kita berdoa kepada Tuhan, ada perpindahan hati. Kita jadi mengerti hati Tuhan. Tuhan juga mengerti hati kita. Semakin kita dekat, semakin kita mengerti, semakin kita mengenal. Oh, maksud Tuhan seperti ini. Oh, ini loh kehendak Tuhan. Oh, ini loh rencana Tuhan dalam hidupku. Mari sekarang kita belajar dari kehidupan doa Tuhan Yesus. Kalau tadi kita belajar dari Abraham, tapi kita juga perlu belajar dari kehidupan Tuhan Yesus secara pribadi. Ya, bagaimana Tuhan Yesus berdoa? Kapan Tuhan Yesus berdoa? Apa pentingnya doa bagi Tuhan Yesus? Mari kita lihat dalam Lukas 11 ayat yang pertama. Saudara lihat Lukas 11 ayat yang pertama. Saya akan bacakan. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat
di salah satu tempat, ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Mungkin kita berpikir, Tuhan Yesus itu kan Allah ya. Tuhan Yesus kan Allah. Kenapa sih Tuhan Yesus itu harus berdoa? Ya, kita pasti membayangkan Tuhan Yesus itu sepanjang harinya dia itu sudah bercakap-cakap dengan Allah, dengan Bapaknya. Dia nggak perlu waktu khusus untuk berdoa, dia nggak perlu tempat khusus untuk berdoa. Dia selalu berkomunikasi dengan Bapaknya. Betul saudara, betul. Firman Tuhan juga berkata, tetaplah berdoa, bertekunlah dalam doa, berdoalah dengan tidak jemu-jemu, tidak putus, karena itu hubungan. Tapi Tuhan Yesus memberikan contoh dan teladan kepada murid-muridnya. Ya, sengaja memperlihatkan ini loh caranya berdoa supaya apa? Menjadi contoh, menjadi teladan. Tuhan Yesus itu berdoa di mana? Salah satu tempat. Tuhan Yesus memperlihatkan, nih aku berdoa. Dia ambil sikap berdoa. Dia ambil tempat khusus untuk dia berdoa. Dia mau murid-muridnya lihat, ini loh aku berdoa. Pentingnya doa dalam kehidupanku. Ini loh. Tuhan mau kasih contoh. Ya. Karena itu murid-muridnya berkata, karena murid-muridnya lihat Tuhannya berdoa, gurunya berdoa, maka itu murid-muridnya ngomong apa? Tuhan, ajar aku berdoa. Ya, ajari kami berdoa. Kami nggak tahu cara berdoa, kami nggak tahu bagaimana berdoa. Kalau saudara baca terus kisah ini tentang doa Bapa kami, tapi saya nggak bahas, ya kan itu harus satu persatu itu kalimat-kalimatnya. Nanti mungkin lain kali Bapak Gembala bisa bahas ya. Tapi saya mau tekankan bahwa Tuhan Yesus ini mau kita memiliki gaya hidup doa. Doa itu menjadi satu teladan dari kehidupan Yesus kepada murid-muridnya. Yang pertama kita akan lihat. Bagi Tuhan Yesus, ya next, bagi Tuhan Yesus doa adalah prioritas. Amin saudara. Doa itu menjadi prioritas. Saudara lihat ayatnya di dalam Markus 1 ayat yang ke-35. Markus 1 ayat 35 dikatakan, pagi-pagi benar. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tuhan Yesus menjadikan doa ini sebagai prioritas. Prioritas apa artinya? Yang utama dan yang pertama, didahulukan. Saudara, didahulukan sebelum melakukan semua aktivitas sepanjang hari. Tuhan itu tahu dia begitu sibuk akan melayani banyak orang, maka itu pagi-pagi benar, saudara akan baca di Alkitab di Perjanjian Baru banyak ditulis Tuhan Yesus berdoa mengundurkan diri, dia berdoa, dia pergi ke satu tempat. Nah saya mau secara khusus bahas ini, banyak orang Kristen juga sering berkata gini, nggak perlulah berdoa yang khusus begitu ya, yang harus di satu tempat, harus waktu khusus. Saudara, kita jalan-jalan aja berdoa. Betul saudara, betul. Ya itu karena hubungan. Tapi kalau kita menganggap membangun hubungan dengan Tuhan itu sangat penting untuk kita mengenal Tuhan. Kita pasti akan sediakan waktu yang khusus dan tempat yang khusus. Itu tanda kita serius saudara. Tanda kita ini penting buat aku. Aku mau membangun hubungan dengan Tuhan. Aku mau mengenal Tuhan. Aku mau datang dengan rindu. Berkasih-kasihan dengan Tuhan. Aku mau menikmati kasih Tuhan. Tuhan Yesus sendiri kasih contoh loh saudara. Pagi-pagi benar. Ada waktu khusus. Betul? Ada waktu khusus. Lalu dikatakan apa? Ke sebuah tempat yang sunyi. Enggak dikatakan Tuhan Yesus waktu berdoa dengan murid-muridnya. Ya, dia di situ bersama murid-muridnya. Enggak. Selalu Tuhan dicatat di dalam Alkitab. Saudara baca dalam Perjanjian Baru. Tuhan mengundurkan diri dari kerumunan. Dia pergi ke tempat yang sunyi. Tuhan Yesus pergi
pergi ke sebuah tempat, pasti disebutkan itu gitu saudara. Dia naik ke atas bukit sendirian. Ada saudara, kalau itu jadi prioritas kita, pasti ada waktu khusus dan tempat yang khusus saudara. Amin. Amin saudara. Memang bisa kita sambil masak, bisa spontanitas saudara. Kita sambil di jalan, bisa kita terus ngobrol. Tiba-tiba, nanti saya akan jelaskan di poin yang ketiga. Kalau tiba-tiba kita lagi khawatir gitu, waktu di pekerjaan langsung spontan kita berdoa. Tuhan, aku lagi takut Tuhan, aku lagi khawatir. Ya, spontanitas tiba-tiba kita ingat masalah, kita ingat anak kita di luar kota. Di spot itu waktu saudara di pasar mungkin. Ya, tiba-tiba saudara ingat, nggak apa-apa dalam hati saudara langsung berdoa. Berdoa. Tapi kan nggak mungkin saudara pulang dulu ke rumah waktu itu juga, saat itu juga Tuhan ingatkan saudara untuk berdoa. Saudara bangun hubungan dengan Tuhan, itu nggak apa-apa. Tapi ingat di dalam Alkitab Tuhan juga memberikan kita contoh. Tadi loh, contoh supaya muridnya lihat, supaya muridnya belajar. Bahwa doa sangat penting. Doa harus menjadi prioritas yang utama yang kita dahulukan. Tuhan Yesus menyediakan waktu yang khusus dan tempat yang khusus. Silakan saudara lihat di dalam Alkitab, banyak itu ditulis. Karena apa? Tuhan mau kasih contoh. Amin, saudara. Mari punya kehidupan doa. Mari bangun kehidupan doa kita. Saudara yang selama ini menganggap doa itu sepele, doa itu sambil lalu, doa itu enggak penting. Saudara, mari sebagai murid Kristus kita mau belajar tahun ini. Amin. Membangun kehidupan doa, membangun hubungan yang lebih dekat untuk mengenal Tuhan. Bukan fokus pada jawaban, tapi fokus pada hubungan, fokus pada pengenalan kita. Jadikan doa itu sebagai prioritas dalam hidup kita. Karena kita membutuhkan Tuhan. Yang kedua, saudara. Oh, sebentar, sebelum kita lanjut yang kedua, saya mungkin kasih contoh praktis ya. Mungkin ada saudara yang bingung berdoa, menyediakan waktu khusus, tempat khusus. Contohnya gimana? Ya, contohnya gimana? Mungkin ada yang belum pernah praktek berdoa, mungkin ada yang baru mau memulai berdoa. Saya memberikan tips saja, panduan praktis. Karena memang doa orang Kristen tuh nggak ada panduan yang baku. Ya, saudara pagi hari tentukan jadwal saudara. Mau bangun jam berapa? Tentukan saudara, dijadwalkan. Ya, jadwalkan apa yang Anda akan kerjakan. Kerjakan apa yang Anda jadwalkan. Amin. Jangan cuma dijadwalkan tapi nggak dikerjakan ya. Jadwalkan. Kalau ada suami istri, ngomong sama istrinya, ngomong sama suaminya. Ya, yuk kita mulai bangun kehidupan doa kita. Mau berdua boleh, mau sendiri boleh. Saudara, di pagi hari saudara datang kepada Tuhan. Saudara yang pertama apa? Untuk membangun kehidupan doa kita, datang dengan kerinduan kepada Tuhan. Saudara bisa menyanyikan lagu tentang kasih Tuhan. Amin saudara. Saudara persiapkan dulu, pilih dulu lagunya. Ya, pilih dulu lagunya. Saya tuh senang dengan lagu-lagunya Symphony Worship. Saudara tadi seperti Yesus kau sungguh baik. Ya, lagu yang berisi kasih Tuhan kepada kita. Supaya kita itu diingatkan lagi, oh Tuhan begitu baik ya, Tuhan tuh sangat mengasihi. Jadi pagi hari itu waktu untuk kita membangun, untuk kita berkasih-kasihan dengan Tuhan. Kita manja dengan Tuhan, ya kita sayang dengan Tuhan. Kita datang dengan kerinduan kita untuk mengasihi Tuhan. Saudara, lalu saudara mulai bersyukur. Ya, ucap syukur untuk keluarga saudara, ucap syukur untuk hari yang baru, ucap syukur buat kesehatan. Saudara mengucap syukur. Lalu saudara jangan lupa untuk saat teduh. Ya, berdiam diri tanya Tuhan, Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan hari ini untuk aku kerjakan? Apa yang menjadi kerinduan Tuhan? Apa yang jadi isi hati Tuhan? Ya, lalu saudara mulai buka Alkitab saudara, mulai baca. Ya, Tuhan bicara kepada kita melewati firman Tuhan. Karena itu penting sekali baca firman Tuhan. Ya, merenungkan firman Tuhan. Karena dalam firman Tuhan kita jadi ngerti kehendak Tuhan apa. Apa yang menjadi isi hati Tuhan. Lalu saudara mulai meresponi
ya, apa kehendak Tuhan hari itu boleh ditutup dengan doa syafaat. Kalau saudara mau bersyafaat buat keluarga saudara, buat anak-anak saudara, cucu, menantu, ya, saudara boleh berdoa. Lalu serahkan hari itu kepada Tuhan. Ya. Lalu menutup hari, saudara. Menutup hari saudara, saudara datang kepada Tuhan, ucap syukur Tuhan, terima kasih hari ini aku sudah melewati banyak hal. Saudara, kalau malam itu waktunya untuk mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Apa yang terjadi hari ini? Saudara cerita sama Tuhan, Tuhan tadi hari ini aku agak jengkel dengan suamiku gitu ya mungkin ya. Tuhan tadi hari ini, saudara curhat sama Tuhan. Ya, ada waktu untuk deep talk gitu ya. Kalau sahabat itu ngobrol sampai dalam ya. Bukan cuma di permukaan, cuma laporan-laporan. Berkati ini enggak. Saudara cerita, ya, curhat sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan. Saudara kalau mau nyanyi nyembah Tuhan lagi boleh. Sembah Tuhan apa yang sesuai dengan keadaan saudara hari itu. Saudara punya kekhawatiran, punya ketakutan, serahkan sama Tuhan sebelum saudara tidur. Kalau Tuhan ingatkan ada yang tidak berkenan, ada dosa mungkin hari itu, sepanjang hari itu Roh Kudus ingatkan, tadi kamu ngomong salah sama anakmu, tadi kamu harusnya enggak boleh gitu. Roh Kudus ingatkan, kita bertobat, kita minta ampun, ampuni Tuhan, berikan aku hati yang sabar ya Tuhan, tolong aku. Amin saudara, itu tips praktis saja supaya saudara punya gambaran gitu ya, punya gambaran tujuannya apa, supaya bisa praktek. Amin. Jadi kita dengar firman Tuhan pagi ini supaya bisa praktek saudara. Nanti saudara bisa bahas di dekom masing-masing ya. Saudara bisa cerita apakah pentingnya doa bagi saudara. Yang kedua saudara bisa cerita apakah saudara sudah punya kehidupan doa, sudah punya jam-jam doa. Kalau belum kenapa? Ya, saudara bisa diskusikan itu, saudara bisa sharingkan itu nanti di dekom masing-masing. Kita akan selalu punya waktu untuk apa yang kita anggap penting. Amin, saudara. Kalau itu penting bagi saudara, saudara pasti punya waktu. Kita juga akan selalu punya waktu untuk seseorang yang kita cintai. Betul, saudara? Apapun rintangannya, apapun halangannya, kalau saudara mengasihi orang itu, saudara akan tetap punya waktu. Yang kedua, saudara, yang kedua, kehidupan Tuhan Yesus berdoa saat mau mengambil keputusan. Tadi kalau doa Abraham ada dua ya, kepercayaan dan kasih. Kalau doa Tuhan Yesus ada 3P. Tadi pertama prioritas, yang kedua pengambilan keputusan. Kita lihat ayatnya, waktu Tuhan Yesus mau memilih ke-12 muridnya, di dalam Lukas 6 ayat 12 sampai ke 13. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit. Nih ya, Yesus sengaja pergi ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Enggak cuma sejam 2 jam, semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Tuhan Yesus itu Allah. Dia Tuhan yang berkuasa. Tapi sebelum Tuhan itu mengambil keputusan untuk memilih 12 rasulnya, semalam-malaman Tuhan Yesus berdoa kepada Bapanya. Tuhan Yesus benar-benar tanya kepada Tuhan, kepada Bapaknya, siapa yang harus aku pilih? Mari kita mau contoh kehidupan doa Tuhan Yesus. Dalam setiap pengambilan keputusan kita, jangan lupa saudara untuk kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa sungguh-sungguh, biasakan saudara, jangan terdesak dengan keadaan. Buru-buru pengen beli rumah, buru-buru mau terima usaha yang baru, buru-buru pilih pasangan hidup. Semuanya terburu-buru, semuanya didesak dari luar, buru-buru, nggak punya waktu untuk berdoa. Jangan saudara, karena apa? Tuhan itu sahabat kita yang mau menuntun kita, yang mau bicara kepada kita, yang mau memberi nasihat kepada kita. Biasanya kalau terdesak, apalagi soal keuangan saudara, saya hari ini banyak bertemu dengan orang yang mengalami masalah keuangan, akhirnya terjebak judi online. Pinjol saudara, yang bunganya berkali-kali lipat. Jalan pintas
gitu ya. Pokoknya pinjam dan pinjam. Gak mau sabar menantikan cara Tuhan, gak mau sabar menantikan Tuhan bekerja dalam hidupnya. Pengambilan keputusan ini sangat penting saudara, untuk kita ini benar-benar duduk diam di kaki Tuhan. Saya percaya Roh Kudus di dalam kita itu pasti bicara kepada kita, amin. Roh Kudus itu pasti akan menuntun kita. Biasanya Roh Kudus sudah kasih sinyal dalam hati kita, yang ini jangan, yang ini iya. Ya, saya bertemu dengan seorang anak muda. Saya sudah merasakan dalam hati saya, jangan deh kayaknya, jangan. Tapi anak muda ini nekat, istilahnya ya, nekat. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, akhirnya dia mengambil jalan pintas, dia temannya ini utang sama dia dan dia nggak punya uang. Tapi karena dia ini sudah terlanjur suka gitu ya. Jadi dia akhirnya pinjam ke pinjol saudara. Dan temannya yang dipinjami tadi ini nggak bisa dihubungi tiba-tiba. Ya, nggak bisa dihubungi tiba-tiba, nggak tahu melarikan diri kemana. Dan anak muda ini sudah jatuh tempo untuk bayar pinjolnya ini. Waktu ditanya, dalam hatimu sebenarnya itu waktu kamu dekat sama anak ini, sebenarnya apa yang kamu, tuntunan Tuhan itu apa dalam hatimu? Iya, aku tahu sebenarnya jangan. Tuhan sudah bicara dalam hatinya, jangan. Dia tahu ini gak benar gitu. Dia tahu ini gak benar. Tapi dia tidak sungguh-sungguh ambil waktu untuk berdoa. Waktu mau ambil keputusan. Dia mau dekat dengan orang ini, dia membangun hubungan dengan orang ini, dia enggak sungguh-sungguh berdoa, ambil keputusan, tanya sama Tuhan. Akhirnya dia sadar, iya ya, salah ya. Iya ya, baru sadar sekarang setelah masalah terjadi, setelah dia enggak bisa bayar itu pinjolnya, setelah temennya yang dekat ini pergi enggak tahu kemana saudara. Dia baru sadar. Jangan sampai masalah itu terjadi dulu saudara. Baru kita sadar kita harus tanya Tuhan. Tanya Tuhan dulu. Mau menentukan apapun tanya Tuhan dulu. Ambil keputusan setelah kita berdoa kepada Tuhan. Yang terakhir. Kehidupan doa Tuhan Yesus yaitu waktu Tuhan Yesus sedang dalam pergumulan. Kita lihat di dalam ayatnya Matius 26 saudara. Ayat 38 sampai 39, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih. Ya, jadi Tuhan Yesus sedang merasakan kesedihan sebelum dia disalib, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Saat dalam pergumulan, Tuhan Yesus datang kepada Bapaknya. Dia jujur, dia terbuka, dia mencurahkan isi hatinya. Dia berkata, hatiku sedih, seperti mau mati rasanya. Saudara, apa yang menjadi pergumulan kita hari-hari ini? Ya, apa yang menjadi kekhawatiran kita, ketakutan, keresahan, kegelisahan kita. Saudara, jangan datang kepada yang lain, datang dulu kepada Tuhan. Amin. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang paling peduli, hanya Tuhan yang paling mengerti keadaan kita. Dia menjadi sumber ketenangan, menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Mari saudara, jadikan doa sebagai prioritas kita. Jadikan doa sebagai tempat. Yang pertama, waktu kita mau mengambil keputusan. Jadikan doa juga menjadi tempat waktu kita dalam pergumulan, dalam ketakutan, dalam kesedihan apapun. Biarlah doa itu saudara menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita akan responi firman Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama.
cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Katakan, ku panggil nama-Mu. Ku panggil nama-Mu. Ku dengar jawab-Mu. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan. Menara perlindungan, menara Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Katakan, ku cari wajah-Mu, ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Mari panggil namanya. Ku panggil nama-Mu. Ku dengar jawab-Mu. Dia Tuhan yang selalu mendengar setiap seruan hati kita. Dengar, amin, seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan. Ya Tuhan yang penuh kasih dan sayang, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ada Roh Kudus di dalam kita yang selalu mengingatkan kita, membawa kita dekat dengan Tuhan. Saya percaya Roh Kudus selalu bekerja dalam setiap hati kita. Setiap saat Dia selalu mengingatkan kita akan firman Tuhan. Dia selalu mengingatkan kita akan kasih dan kebaikan Tuhan. Tapi berapa banyak kita terlalu sibuk dan kita tidak meresponi. Kita tidak peduli. Kita menganggap hubungan kita dengan Tuhan nomor kesekian dalam hidup kita. Banyak hal yang lebih menarik perhatian kita. Dunia dengan segala keindahannya.
media sosial dan segala macam hal di dalamnya lebih menarik perhatian kita daripada hubungan kita dengan Tuhan. Mari pagi hari ini sebagai murid Kristus, sebagai orang-orang yang mau melakukan firman Tuhan, orang-orang yang mau meresponi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ini menjadi dasar yang penting. Mari bangun kehidupan doamu. Mari bangun hubungan pribadimu dengan Tuhan. Mari bangun keintimanmu dengan Tuhan. Dengan fokus pengenalanmu kepada Tuhan. Sebab Dia sahabat kita yang selalu rindu berbicara kepada kita. Dia tidak mau kita tersesat. Matanya tertuju kepada kita. Dia Tuhan yang selalu rindu memberi nasihat demi nasihat kepada kita. Menuntun kita. Bicara kepada kita. Tapi berapa banyak kita terlalu sibuk. Kita tidak memahami dan kita tidak bisa mendengar suaranya. Di tengah kebisingan dunia ini. Di tengah banyaknya hal di luar Tuhan yang begitu menyita perhatian kita. Padahal sesungguhnya Dia mau bicara kepada kita. Mari murid Kristus. Kita mau bangkit, kita mau meresponi kerinduan sahabat kita. Dia menyebut kita sahabat. Dia tidak lagi menyebut kita hamba. Karena hamba tidak tahu apa yang jadi isi hati tuannya. Hamba tidak tahu. Tapi seorang sahabat. Hubungan dua orang yang bersahabat. Itu saling mengerti isi hati satu sama lain. Saling mengasihi, saling peduli, saling merindukan. Saling rindu untuk berbagi cerita. Punya keintiman, punya kesukaan dalam berdoa. Saya berdoa buat seluruh jemaat Tuhan GBI Duta Kerajaan menjadi murid Kristus yang memiliki kesukaan membangun kehidupan doanya. Sehingga engkau mengenal Tuhan dengan benar. Kau mengerti isi hati Tuhan. Kau melakukan firman Tuhan. Bukan karena kewajiban, tapi karena kasihmu kepada Tuhan. Hasil dari hubungan pribadimu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar firman Tuhan ini bukan hanya kami dengar, bukan hanya kami tahu. Tapi kami mau praktek dalam hidup kami. Roh Kudus tolong kami. Roh Kudus tolong kami, ingatkan kami. Roh Kudus beri kami kemampuan. Berikan kami hati yang mengasihi-Mu. Berikan kami hati yang haus dan lapar, hati yang rindu akan hadirat Tuhan. Terima kasih meteraikan firman-Mu bicara buat setiap kami terus dalam kehidupan kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri, kita akan sama-sama selesaikan pertemuan ibadah kita. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
ajaib Tuhan. Di akhir ibadah kami persembahkan segala hormat, pujian, kemuliaan, kebesaran dan kejayaan bagi Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih buat kehadiran Tuhan, buat kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan buat setiap kami. Kami bersyukur, kami terus memberkati bangsa kami Indonesia. Kota di mana kami tinggal, kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa supaya orang benar yang ada di kota, kami yang ada di kota di mana kami tinggal menjadi pusat, menjadi bagian daripada rancangan Tuhan untuk memberkati kota kami. Kehadiran kami menjadi berkat bagi kota di mana kami ada. Berkati pemerintahan pusat, berkati pemerintahan daerah, pemerintahan kota di mana kami tinggal. Beri hikmat kepada seluruh pemerintahan kami ya Tuhan. Semua mulai dari Bapak Presiden sampai kepada pemerintahan yang paling kecil di kota kami. Kami percaya oleh hikmat Tuhan, oleh pertolongan Tuhan, kota kami menjadi kota yang maju, bangsa kami menjadi bangsa yang maju. Terima kasih, kami melepaskan berkat-Mu atas Indonesia, atas kota kami di dalam nama Tuhan Yesus. Hari kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa. Kasih sayang dan kasih karunia demi kasih karunia dari kepenuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Di dalam persekutuan Allah Roh Kudus. Kiranya memimpin, menyertai dan memberkati kehidupan kita mulai hari ini. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.